Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihayatul Aisy, saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam, semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang dikarang oleh Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi dengan judul buku Revolusi Menghafal Al-Quran. Karena hari ini tema kita menghafal Al-Quran, maka ada baiknya kita mengetahui dahulu sebab-sebab yang membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Mengapa demikian? Karena hal ini jelas kaitannya. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan segera melakukannya. Sama seperti Al-Quran. Kita cintai Al-Quran, maka akan tumbuh rasa kita untuk menghafal Al-Quran. Semakin kita mencintai Al-Quran, maka akan semakin giat kita untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu tidak menunda waktu menghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Ibarat sebuah lilin, ketika lilin itu kita biarkan terbakar hingga habis, hal itu sama kaitannya dengan semangat kita menghafal Al-Quran. Ketika sudah ada timbul semangat, maka sebaiknya segera untuk menghafalkannya. Kenapa? Sebelum semangat itu habis dan hilang, maka akan sulit untuk menumbuhkannya lagi. Makanya ada baiknya ketika kita sudah semangat, segera untuk menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Mengapa saya katakan ikhlas? Karena ikhlas ini erat kaitannya nanti dengan Allah. Ketika kita ikhlas untuk menghafal Al-Quran, kita melakukannya itu semata-mata karena Allah. Kita menghafal untuk Allah. Kita menghafal untuk membawa orang tua kita ke surga Firdaus. Kita tahu bahwa penghafal Al-Quran itu derajatnya tinggi nanti di surga. Dan ketika kita tidak melakukannya dengan ikhlas, ketika kita melakukannya untuk dikatakan seorang alim atau untuk seorang yang soleh mungkin karena kita menghafal Al-Quran, maka nanti akan lari ke riya, dan Allah membenci orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Yang keempat yaitu menghafal dalam satu mushaf. Mengapa demikian? Karena beberapa Al-Quran memiliki perbedaan seperti tulisan atau letak ayat. Nah, ketika kita menghafal dalam satu mushaf, maka akan memudahkan kita untuk mengingat. Ketika kita melihat dan tidak berubah tempat atau bentuknya, maka itu akan lebih erat di pikiran kita dan lebih mudah kita untuk mengingatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguatkan hafalan di dalam sholat. Ada banyak orang ketika sudah menghafal Al-Quran, dia tidak memurajaahnya. Hal itu akan berakibat fatal pada hafalannya dan membuat hafalannya hilang. Karena murajaah ini penting. Setelah seseorang menghafal Al-Quran, maka dia wajib untuk memurajaahnya. Mengapa demikian? Karena hal itu berpengaruh pada ingatannya nanti. Seseorang itu ketika sudah menghafal Al-Quran, maka harus memurajaah hafalannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa murajaah itu adalah pekerjaan seumur hidup bagi penghafal Al-Quran. Seperti pisau, ketika kita tidak mengasahnya, maka lama-kelamaan akan menjadi tumpul. Sama seperti Al-Quran ini, hafalan Al-Quran ini. Ketika kita sudah menghafal dan kita biarkan begitu saja, maka seiring berjalannya waktu hafalan itu akan pudar dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperhatikan ayat-ayat yang memiliki kesamaan. Ini banyak terjadi di dalam ayat-ayat seperti beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mungkin akan saya jelaskan sebentar lagi. Setelah bagian atau bab sebab-sebab yang membantu kita untuk menghafal Al-Quran ini. Setelah memperhatikan ayat-ayat tersebut, step selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Mengapa? Berdoa itu penting. Itu merupakan bukti bahwa kita benar-benar serius untuk menghafal Al-Quran. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita benar-benar ingin menghafal Al-Quran. Kita meminta pertolongan Allah untuk dimudahkan menghafal Al-Quran. Karena kepada siapa lagi kita meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Hanya kepada Allah kita berdoa, kita memohon untuk dimudahkan segala urusan kita. Seperti yang telah tercantum, seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Tuhanmu, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah berdoa apa? Kita bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, maka kita harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, dan agar dimudahkan bagi kita untuk melanjutkan hafalan kita. Seperti firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Bertawakallah kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Bab selanjutnya yaitu mengetahui ayat-ayat yang sama di dalam Al-Quran. Itu disebut mutasyabihat Al-Quran. Ada beberapa contoh di dalam Al-Quran, yakni kesamaan-kesamaan dari sebuah ayat ya, baik itu di surah yang sama atau di surah yang berbeda. Seperti misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Ayat 3 berbunyi alladzina yu'minuna bil yaumi wa yuqimuna shalah. Dan ayat selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila. Di situ ada kesamaan antara allazi dan wallazi. Maka sebaiknya kita menandakan ayat mana yang lebih dulu harus kita ingat, baru kemudian ayat selanjutnya. Adapun contoh lainnya seperti di dalam Al-Baqarah juga ayat 18 dan ayat 171. Ayat 18 berbunyi sumbukmun umyum fahum la yarji'un. Sedangkan ayat Al-Baqarah ayat 171 berbunyi sumbukmun umyum fahum la ya'qilun. Hanya berbeda di ujungnya saja. Dan itu dikhawatirkan terjadi kesimpang siuran nantinya. Maka ini penting untuk ditandakan bagi para penghafal Quran. Dan contoh lainnya lagi sama seperti di dalam surah Al-Baqarah. Surah An-Nisa ayat 135 dan 8. Ayat 8 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Nah, lillahi syuhada'a bil qist. Dan ayat 135-nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Di sini ada kalimat atau kata-kata yang terbalik-terbalik. Maka hal ini juga perlu ditandakan bagi para penghafal Al-Quran. Ini penting saya beritahukan karena terjadi banyak sekali kesimpang siuran ketika seorang penghafal Al-Quran menyetorkan hafalannya kepada gurunya, baik ustazah, syekh atau ustadznya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu metode menghafalnya. Ya, metode menghafalnya adalah ketika seseorang menghafal Al-Quran tentu berbeda-beda metode ya. Kalau saya pribadi, kalau saya menghafal Al-Quran, mungkin saya lebih mudah untuk mendengar. Ada orang yang mudah menghafal Al-Quran dengan membaca, kemudian menutup, membaca, kemudian menutup. Saya pribadi lebih mudah mendengarkan murotal-murotal dibanding dengan membacanya langsung atau menghafalnya langsung. Nanti untuk mengecek benar atau tidaknya yang saya dengarkan, maka saya akan membaca langsung di Al-Qurannya. Tetapi lebih baik ketika kita sudah menghafal Al-Quran langsung, kita juga mendengarnya lagi. Sama ya, kaitannya dua hal itu penting untuk dilakukan secara bersamaan atau secara berurutan.
Nah, untuk metode menghafal Al-Quran menurut Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi dalam buku beliau Revolusi Menghafal Al-Quran ini, yakni metode menghafalnya. Adapun metode menghafal yang beliau gunakan yakni membagi per halaman menjadi bagian mikro ayat. Misal nih, di dalam satu halaman itu ada 9 ayat. Maka beliau akan membaginya menjadi 3 dan 3 ayat. Jadi untuk permulaan pertama beliau akan menghafal 3 ayat pertama. 3 ayat pertama itu pertamanya dibaca dulu 3 ayat pertama itu sebanyak 5 kali. Baru kemudian dibaca sambil dibuka tutup Al-Qur'annya supaya ingat. Nah, setelah dibaca dibuka tutup seperti itu, baru ketika benar-benar yakin, beliau akan menutup Qur'annya sepenuhnya dan mengulang-ulang bacaan ayat 3 ayat pertama tadi sebanyak 5 kali. Jadi beliau ini mengulangi itu paling minimal itu 5 kali. Jika tidak terhafal juga, maka beliau akan terus mengulangi sampai bisa. Nah, jika sudah bisa, baru dilanjut dengan 3 ayat selanjutnya. Jadi seandainya beliau menghafal di halaman itu ayat 1, 2, dan 3, ketika sudah benar-benar bisa ayat 1, 2, dan 3, baru beliau melanjutkan ke ayat 4, 5, dan 6. Dan beliau juga menghafal dengan suara yang besar. Agar apa? Agar ayat itu terdengar oleh telinga kita dan menjadi ingatan yang kuat di memori kita. Jadi tidak hanya membaca, tapi beliau juga sambil mendengar bacaan beliau sendiri. Supaya apa? Supaya ingat. Nah, jika benar-benar sudah hafal, ayat 1, 2, dan 3 sudah terhafal, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 juga sudah terhafal, maka beliau akan mentasmi'kan bacaannya ke bisa itu teman atau guru atau ustadz atau ustazahnya. Lalu untuk apa? Supaya menjadi penguat juga. Seandainya kita tidak mentasmi'kan, jadi kita tuh kalau seandainya menghafal Al-Quran dibantu dengan orang lain mendengar hafalan kita, jika kita salah, mereka bisa menegur kita, di bagian ini salah, di bagian ini salah. Nah, itu berfungsi untuk kita juga menjadi pengingat untuk kita bahwa di bagian ini dan ini kita salah, dan kita bisa memperbaiki hafalan kita. Setelah ditasmi, setelah kita menghafal Al-Quran, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah murajaah. Nah, dalam buku beliau ini, beliau memurajaah dengan ketentuan-ketentuan yang beliau terapkan di kehidupan beliau mungkin. Jadi dipermisalkan seperti ini. Jika kita menghafal halaman 10 dari mushaf kita pada hari Senin. Jadi kita hitungnya dari hari Senin, kita mau menghafal di hari Senin itu ayat 10. Nah, kita harus mengulang hafalan kita, memurajaah hafalan kita yang sudah kita hafal di hari-hari sebelumnya dari hafalan halaman 6, 7, 8, dan 9 dulu. Baru kemudian kita bisa menghafal ke halaman 10. Supaya apa? Supaya kita ingat hafalan kita sebelumnya, baru kita bisa melanjutkan dengan hafalan yang baru. Murajaah ini penting. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal, diibaratkan dengan pisau yang tajam, jika tidak digunakan lama-kelamaan juga akan tumpul. Sama seperti hafalan ini. Jika seseorang sudah menghafal Al-Quran dengan lancar, dengan lancar dan benar, maka jika tidak dimurajaah, lama-kelamaan hafalan itu juga akan menghilang atau setidaknya memudar. Oleh sebab itu, seorang penghafal Al-Quran harus memurajaah hafalannya setiap harinya agar hafalan tersebut tidak hilang nantinya. Metode beliau ini sangat baik untuk kita terapkan di kehidupan kita, dan semoga beliau diberkahi oleh Allah karena telah membagi ilmunya kepada kita.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.